Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kita mulai dengan majelis yang pertama. Jadi Syekh di dalam kitab ini, Majalis Syahri Ramadan, menjadikan kitabnya beberapa majelis. Ia belum namakan dengan majelis, ya, atau bisa dinamakan dengan bab. Ada bab yang pertama dan kedua dan seterusnya. Ini ada berapa bab di sini? Ya, sesuai dengan jumlah hari di bulan Ramadan. Ya. Jadi setiap hari satu majelis. Ya, setiap hari satu majelis. Dan untuk majelis yang pertama ini beliau ya beri judul dengan Fi Fadli Syahri Ramadan. Tentang keutamaan bulan Ramadan. Beliau memulai kitabnya yaitu Majalis Syahri Ramadan dengan menyebutkan keutamaan bulan Ramadan. Ini sangat pas sekali karena ketika seseorang mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan, diharapkan dia akan semangat. Ya, diharapkan dia akan semangat untuk melalui hari-hari di bulan Ramadan ini dengan iman dan juga amal yang saleh. Sehingga ketika diawali kitab ini dengan penyebutan keutamaan bulan Ramadan, ya orang akan mengetahui tentang keutamaan-keutamaan dan juga keistimewaan bulan Ramadan, sehingga dia yang sebelumnya tidak semangat menjadi semangat, yang sebelumnya sudah semangat semakin mantap untuk ya beramal soleh di bulan Ramadan. Maka beliau memulai kitabnya dengan menyebutkan keutamaan bulan Ramadan. Setelah mengucapkan ya memuji Allah SWT dan mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, kemudian juga untuk Abu Bakar dan juga untuk Umar, Uthman, Ali yang mereka adalah khulafa ar-rasyidin, maka beliau menyebutkan setelah itu tentang keutamaan bulan Ramadan. Beliau mengatakan bahwasanya telah datang kepada kita sebuah bulan yang mulia, sebuah bulan yang mulia, dan dia adalah mausimun azim, sebuah musim, yaitu musim kebaikan. Ya, sebagaimana di dunia kita ada musim kemarau, ada musim hujan, ada musim panas, maka kita memiliki musim-musim kebaikan. Di situ Allah SWT banyak membuka pintu kebaikan bagi kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah bulan Ramadan ini. Di dalam bulan ini Allah SWT membesarkan pahala. Pahala dari Allah besar, tapi di bulan Ramadan Allah SWT besarkan pahala-pahala tersebut. Dan Allah SWT berikan pemberian-pemberian yang banyak. Dan tentunya ini semua ya termasuk di antara keutamaan bulan Ramadan yang seharusnya menjadikan kita bersemangat untuk beramal di bulan ini. Kesempatan bagi kita beramal dengan amalan yang sama dengan di bulan yang lain, tapi di bulan ini Allah SWT akan melipat gandakan pahala. Wa yaftahu abwabal khairi fihi likulli raghib. Allah SWT akan membuka pintu-pintu kebaikan di dalam bulan Ramadan likulli raghib, bagi orang yang ingin. Tinggal kita memiliki keinginan atau tidak. Semuanya dibuka pintunya oleh Allah Azza wa Jalla. Syahrul khairat wa al-barakat. Ini adalah hari banyak kebaikan dan juga banyak berkah. Syahrul minati wal hibat. Dia adalah bulan di mana Allah SWT banyak memberikan karunia dan juga anugerah dan juga pemberian. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah menyebutkan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan.
Itu firman Allah Azza wa Jalla, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Dan ini adalah keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada bulan Ramadan. Allah pilih bulan ini menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah SWT akan muliakan dia. Nabi SAW karena diturunkan kepada beliau Al-Quran, maka beliau adalah sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul. Ya, kemudian juga umat Nabi SAW yang diturunkan kepada mereka Al-Quran, yang mereka diwajibkan untuk beriman dan mengikuti Al-Quran, mereka adalah sebaik-baik manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kota Mekah, ya, kota yang pertama kali diturunkan kepadanya ayat Al-Quran menjadi sebaik-baik ayat. Termasuk diantaranya adalah bulan Ramadan, diturunkan di dalamnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka Allah SWT jadikan dia adalah bulan yang paling mulia. Dan malam diturunkannya Al-Quran adalah Lailatul Qadar. Allah jadikan itu adalah sebaik-baik malam. Maka bergembiralah dengan ya keutamaan-keutamaan yang besar yang Allah berikan di bulan ini. Kemudian Allah mengatakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas terhadap petunjuk dan petunjuk, penjelas dari petunjuk dan juga pembeda. Ini juga kenikmatan ya yang besar juga kepada kita, karena Al-Quran bukan hanya sekedar turun, tapi dia adalah huda. Dia adalah petunjuk bagi kita, bagi orang yang sebelumnya dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak tahu apa yang dilakukan. Apabila dia kembali kepada Al-Quran, maka semuanya menjadi terang. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan ini. Dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan ini banyak. Di sini beliau menyebutkan di antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "Futtihat abwabul jannah." Akan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran an-nar, akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan. Beliau menjelaskan dibuka pintu-pintu surga di bulan ini karena banyaknya amal saleh yang dilakukan di bulan ini. Ya, orang yang sebelumnya tidak menjaga salat malam, dia melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan. Yang sebelumnya mungkin selama setahun jarang berpuasa, sekarang dia berpuasa setiap hari. Yang biasanya dia tidak membaca Al-Quran atau jarang membaca Al-Quran, sekarang banyak orang yang membaca Al-Quran. Ya, apalagi orang yang bersedekah, ingin memberikan iftar, ingin mengeluarkan zakatnya, ingin membantu orang miskin, dan seterusnya. Banyak di bulan Ramadan ini. Dan ditutup pintu-pintu neraka karena sedikitnya kemaksiatan. Ya, ini sepertinya beliau menjelaskan tentang makna, dan bahasanya maknanya adalah, makna hadis ini adalah maknawi. Ya, maknawi, yaitu ditutup pintu neraka maksudnya adalah sedikit orang yang melakukan kemaksiatan di bulan ini. Maksudnya adalah min ahlil iman, dari kalangan orang yang beriman. Adapun orang kafir yang mereka nggak bedakan antara bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Demikian pula dibelenggu syaitan-syaitan, artinya di bulan Ramadan ini mereka tidak bisa bebas sebagaimana di luar bulan Ramadan. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Syekh sebuah hadis, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain. Tapi hadisnya adalah hadis yang dhaif jiddan, dan Syekh Al-Albani beliau mendhaifkan hadis ini, yaitu bahwasanya umat Islam ini diberikan 5 keutamaan di dalam bulan Ramadan, tidak diberikan kepada umat yang lain. Ini adalah hadis yang dhaif. Namun ada sebagian kalimatnya yang ada di dalam hadis yang lain. Misalnya tentang
khulufu fami shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Maka ini ada dalam hadis yang lain. Kemudian juga tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya para malaikat memohonkan ampun untuk orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Baik, ini Allahu a'lam tentang masalah ampunan dosa. Ada keutamanya bagi orang yang berpuasa, sebagaimana dalam hadis yang sahih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya ya yang telah lalu. Diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan orang yang berpuasa. Taib. Adapun malaikat mengucapkan istighfar, memohonkan ampun bagi orang yang berpuasa, Allah alam. Dalam hadis ini disebutkan, cuma hadisnya sebagaimana tadi kita sampaikan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula tentang dibelenggunya syaitan-syaitan, ini juga ada di dalam hadis yang sahih sebagaimana telah berlalu. Beliau menjelaskan di sini satu persatu dari 5 keutamaan bulan Ramadan yang disebutkan dalam hadis tadi. Taib. Kemudian di antara yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau ini, ya, beliau menyebutkan bahwasanya masuknya kita di bulan Ramadan ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Ya, masuknya kita di bulan Ramadan ini adalah kenikmatan yang besar yang harus kita sadari. Kalau kita melihat sebagian saudara kita, keluarga kita, atau orang yang kita kenal, apalagi di hari-hari ini, banyak orang yang meninggal dunia karena sebab musibah ini. Yang mungkin mereka setahun yang lalu bersama kita di bulan Ramadan, berpuasa bersama kita, tarawih bersama kita, berbuka puasa bersama kita. Namun qadarullah, siapa yang menyangka mereka meninggal sebelum datang bulan Ramadan kali ini. Jadi Ramadan tahun yang lalu itu adalah Ramadan yang terakhir bagi mereka. Alhamdulillah Allah SWT masih menjaga kita dan memberikan kesehatan, memberikan kepada kita umur panjang, sehingga alhamdulillah kita bisa memasuki sekarang bulan Ramadan, merasakan bagaimana hidup yang indah di bulan Ramadan ini, dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan Al-Quran. Maka ini nikmat, dan yang namanya nikmat harus kita syukuri. Ya, harus kita syukuri, jangan kita sia-siakan. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa mendapatkan Ramadan atau tidak. Seandainya kita bisa mendapatkan, apakah kita dalam keadaan sehat? Apakah kita dalam keadaan aman? Ya, maka harus kita syukuri yang demikian. Bagaimana cara mensyukurinya? Di antaranya adalah menggunakan bulan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya disebutkan oleh Syekh, kita harus melakukan atau menunaikan hak Ramadan, ya, dengan cara kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kelalaian kita selama ini, ya, kemudian datang dan mendekat kepada Allah SWT. Kemudian beliau menyebutkan di sini 5 bait syair yang sangat bagus. Saya bacakan di sini. Beliau mengatakan, ya dzalladzi ma kafahu adh-dhanbu fi rajabin hatta 'asa rabbahu fi syahri sya'bani laqad adallaka syahru as-sawmi ba'dahuma fala tusayyirhu aydan syahra 'isyani watlul qur'ana wasabbih fihi mujtahidan fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani afnahumul mautu
wastabqaka ba'dahum hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Yang artinya kurang lebih, wahai orang yang sudah banyak dosamu di bulan Rajab, sampai engkau bermaksiat kepada Allah di bulan Sya'ban. Maksudnya sudah banyak dosanya kita sebelum bulan Ramadan. Sekarang telah datang, yaitu setelah keduanya, yaitu setelah bulan Rajab, padahal bulan Rajab adalah bulan termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah. Ternyata masih berbuat maksiat. Di bulan Sya'ban, Nabi SAW dahulu melakukan puasa hampir penuh 1 bulan, tapi masih lalai dan masih melakukan kemaksiatan, belum berubah. Nah sekarang benar-benar datang bulan Ramadan setelah bulan Rajab dan juga Sya'ban. Beliau mengatakan, "Fala tusayyirhu aidan syahra isyani." Maka jangan engkau jadikan bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan sebelumnya, itu bulan yang engkau gunakan untuk berbuat maksiat. Ya, jangan engkau samakan dengan bulan-bulan sebelumnya. Watslul Qur'ana wasabbih fihi mujtahidan. Dan bacalah Al-Qur'an dan bertasbihlah di dalam bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Itu dengan hati kita, bukan dengan sambil, ya, tapi kita benar-benar menghadap kepada Allah, bertasbih, berzikir. Fa innahu syahru tasbihin wa Qur'an. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak tasbih, dan dia adalah bulan Al-Qur'an. Diturunkannya Al-Quran dan kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana dahulu Nabi SAW menggunakan bulan Ramadan ini untuk banyak membaca Al-Quran. Kemudian, kam kunta ta'rifu mimman shama fi salafin. Berapa orang yang engkau tahu dulu mereka berpuasa, ya, yaitu setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mereka berpuasa bersama kita. Min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani, baik dari keluarga kita maupun dari tetangga kita ataupun dari saudara-saudara kita. Afnahumul maut, kematian telah menghampiri mereka, mereka sudah meninggal dunia, sudah terputus amalannya. Datang bulan Ramadan dan mereka sudah tidak bisa beramal. Wastabqaka ba'dahum, sementara Allah SWT masih membiarkan engkau setelah mereka dalam keadaan hayyan, itu dalam keadaan hidup. Fama aqrabal qasi minad dan, betapa dekatnya orang yang jauh dari yang dekat. Maksudnya kita ini dekat dengan mereka, itu orang-orang yang sudah mendahului kita. Sebagaimana mereka sudah menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan kita menyangka bahwasanya kita juga akan, ya, terus di sini. Tidak, kita pun akan menyusul mereka. Maka orang yang masih diberikan oleh Allah kehidupan, masih Allah berikan waktu luang, dan dia bisa mendapatkan bulan Ramadan ini, tidaklah dia sadar dia berada di atas nikmat yang besar, dia gunakan. Kalau memang di bulan-bulan sebelumnya atau di Ramadan tahun yang lalu kita masih banyak kekurangan, maka perbaikilah di bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala alam. Itu adalah majelis pertama yang disebutkan oleh Syekh yang bisa kita ringkaskan.